selama 2 tahun menyentuh hati masyarakat di Banten, Bu. Kira-kira dan nanti visi misinya itu prioritasnya akan lebih kemana ya, Bu, untuk dari pasangannya? Ya, yang pasti dari saya berkeliling hampir 2 tahun. Mulai dari Tangerang Selatan sendiri tentunya 10 tahun saya merasakan betul bagaimana saya menginginkan Provinsi Banten itu hadir dan ada. Karena sebagai wilayah Tangerang Selatan dengan segala kelebihannya pasti ada kekurangannya, dan kami sangat membutuhkan bantuan dan juga sentuhan dan perhatian dari Provinsi Banten. Baik juga di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan juga tentunya Lebak. Maka akan membuat skala prioritasnya yang berbeda. Contoh misalnya khusus untuk wilayah Pandeglang dan Lebak, maka program prioritas yang utama adalah infrastruktur jalan poros desa. Karena saya berkeliling di sana, saya melihat banyak hal yang tentunya harus kita perbaiki. Karena kalau kita mau berbicara ekonomi, berbicara pendidikan, kesehatan, tetapi sepanjang infrastruktur jalan desanya masih belum maksimal, itu pasti akan berat. Maka tentu kita akan memberikan bantuan secara program dengan mengikuti aturan ketentuan untuk perbaikan jalan poros desa, sehingga Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak bisa melakukan program prioritas sesuai dengan visi misi masing-masing, yaitu dalam hal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, khusus wilayah Kabupaten Serang, saya bersyukur, terima kasih Bu Tatu, dibanding dengan kabupaten kota lain, alhamdulillah infrastruktur jalannya sudah sangat baik. Ini menjadi contoh sebetulnya kalau kita fokus menyusun program dan kegiatan bisa dilakukan, tetapi ada beberapa hal yang harus kita bantu, contoh dalam rangka pemberdayaan masyarakatnya, bidang pertaniannya, dan juga hal yang lainnya. Pun juga dengan demikian udah Tangerang Raya. Pasti teman-teman selalu bilang, oh iya, Tangsel lebih maju karena punya uang banyak, Kabupaten Tangerang lebih maju, Kota Tangerang lebih maju. Padahal sebetulnya juga persoalannya juga banyak. Maka oleh karena itu, fokus kami di wilayah Tangerang Raya adalah mengurusi urusan aset pemerintah provinsi yang ada di wilayah Tangerang Raya. Nah, kalau kita buat staging program prioritas, pertama adalah pendidikan. Pendidikan khususnya SMA, SMK kan tanggung jawab kita. Maka kita akan membangun sekolah baru, menambah ruang kelas dengan prinsip tidak boleh mematikan sekolah swasta. Dan juga tentunya program yang ketiga adalah beasiswa persiswa bagi anak-anak Banten yang mau bersekolah dimanapun di sekolah swasta, asalkan putra-putri Bapak Ibu semuanya anak-anak Banten ini masuk ke dalam kartu keluarga di kabupaten kota, maka kita akan subsidi, walaupun tidak besar, kita akan subsidi, beasiswa subsidi, mau sekolah di sekolah mana saja, nanti kita akan bikin skema secara aplikasi dan yang lainnya, sehingga ada bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang memang terpaksa tidak bisa bersekolah karena memang kuota kelasnya, ruang kelasnya tidak menampung, dan juga banyak akibat dari PPDB zonasi dan yang lainnya. Ini yang saya temukan di wilayah di lapangan. Dan juga tentu beasiswa bagi anak-anak yang punya prestasi. Bu Tatu sebagai Bupati bahkan sudah memberikan bantuan anak-anak Banten yang sekolah di Untirta, dimanapun yang punya prestasi kita akan berikan bantuan. Dan khususnya juga tentu bagi yang hafal Quran sesuai dengan apa yang pernah saya janjikan ya Pak De ya, kita sudah sepakati kita akan beasiswa bagi hafiz Quran untuk sekolah di perguruan tinggi, itu pendidikan, dan beberapa infrastruktur yang lainnya tentu sarana prasarana dan yang lainnya. Dan yang pasti tentu konsep SMK ini pun juga harus link and match dengan dunia usaha. Karena salah satu yang menyebabkan angka pengangguran tinggi di Banten setelah kami pelajari bersama berdasarkan data, ini akibat dari sekolah kejuruan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan lapangan kerja. Ini PR tentunya, dan ada balai latihan kerja, contoh di wilayah Serpong, yang merasa saya sebagai wali kota Tangsel, hari ini belum termaksimalkan. Kita maksimalkan balai latihan kerja, bila perlu kita bangun balai latihan kerja, kerjasama dengan dunia usaha, dan juga transparansi terhadap penerimaan lapangan kerja, karena fungsi pengawasan, kemarin dari Partai Buruh menyampaikan kepada saya, bahwa fungsi pengawasan itu ada di gubernur. Dengan PPNS-nya, maka kita akan terbuka, transparan, seperti saya melakukan reformasi pelayanan Dukcapil, kependudukan catatan sipil, sama hal juga dengan pembukaan lapangan kerja. Kesehatan, kita lihat apakah BPJS bisa kita bantu, ataukah sarana prasarananya, karena tidak boleh juga tentu gubernur, pemerintah provinsi bertentangan dengan kewenangan yang kita punya. Infrastruktur tentunya yang pasti kita lakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan juga untuk penciptaan lapangan pekerjaan, dan juga reformasi birokrasi pun juga harus dilakukan, bagaimana pemerintah hadir dan ada di tengah masyarakat, dan banyak program yang lainnya. Entah kita bagi, kita share aja visi misi kita, yang pasti tidak boleh bertentangan dengan RPJPD yang sudah disusun hari ini. Makanya tadi kenapa KPU minta kita tanda tangan untuk penyusunan visi dan misi bagi kami para pasangan calon.